أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya jamaah Masjid Al-Ma'arij yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan karunia yang begitu besar. Terkhusus kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan untuk bisa menikmati bulan suci Ramadan. 2 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memanjatkan doa dengan anjuran dan ajaran dari beliau, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Telah dijelaskan juga oleh para asatid bahwa bulan suci Ramadan ini sebenarnya adalah bulan untuk memanen, bulan untuk memetik dari hasil yang telah kita usahakan, yang telah kita perjuangkan. Kalau di dalam kitab yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Hijriyah, maka di sana dijelaskan bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan seseorang menanam tanaman. Kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana orang itu merawat tanamannya, ya, menyirami, memberikan pupuk. Kemudian bulan Ramadan itu adalah bulan memanen, ya, memetik hasil dari yang telah ditanam, telah dipelihara, telah diberi pupuk dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karena kita telah disampaikan pada bulan suci Ramadan. Ini karunia yang sangat besar jamaah yang dimuliakan Allah, sehingga kita harus memiliki kesadaran yang baik, kesadaran yang optimal agar kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dalam suatu riwayat juga dikisahkan, ya, bahwasanya sekiranya penghuni kubur itu ditanya apa yang dia inginkan, ya, kalau kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk hidup, apa kira-kira yang dia inginkan? Maka mereka akan menjawab bahwa saya ingin merasakan satu hari saja di bulan suci Ramadan. Ya.
Tetapi hal itu tentunya tidak mungkin ya. Hal itu merupakan hal yang mustahil, karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala memang demikian. Maka oleh sebab itu, kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan ya, untuk menikmati, mencicipi bulan suci Ramadan ini, maka mari kita manfaatkan yang seoptimal mungkin, semaksimal mungkin ya. Sehingga apa? Sehingga memang janji Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada orang-orang yang berpuasa itu berupa gelar ketakwaan, nanti itu bisa kita dapatkan ya, bisa kita peroleh. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita semua, termasuk kami, agar memanfaatkan semaksimal mungkin waktu di bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah kita sudah melewati 10 hari pertama. 10 hari pertama sudah kita lewati. Tentunya kita semua punya evaluasi masing-masing. Apa sebenarnya yang sudah kita lakukan selama 10 hari yang lalu ya, ketika janji disebutkan di dalam hadis ya, 10 hari pertama adalah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah itu sudah kita dapatkan ya? Apakah hal itu sudah terasa dalam perjalanan 10 hari yang telah kita lakukan ya? Sekilas mungkin kita menyadari akan hal itu ya. Karena kenapa? Karena nyaris Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kepada kita berbagai macam kemudahan ya, untuk melakukan ibadah, untuk melakukan amalan-amalan kebaikan ya, yang rasa-rasanya itu jarang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Nah, ini mungkin diantara tanda ya, mungkin diantara tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar itu, ketika memang Allah berikan kita kemudahan ya, untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu ya, secara berjamaah, melaksanakan amalan-amalan sunnah ya, sholat sunnah, kemudian juga membaca Al-Quran. Itu relatif memang lebih mudah untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan. Maka hal ini hendaknya menjadi kesyukuran kita dan harus senantiasa kita jaga ya. Stamina ini harus senantiasa kita jaga, kita pelihara, karena kita masih memiliki 20 hari ke depan ya. Alhamdulillah sekarang kita masuk ke puasa yang ke-11 ya, yang ke-11. Dalam hadis ya yang tadi itu disebutkan bahwa 10 hari kedua itu adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ini janji dari yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya 10 hari kedua itu adalah bulan yang penuh dengan maghfirah. Bulan yang penuh dengan, atau hari-hari yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana lagi kita merespon ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar memang betul-betul menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan ya, bisa kita tunaikan. Ya, dan 10 hari terakhir ya itu adalah pembebasan dari api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kalau kita perhatikan lagi ya, di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin
fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini potongan ayat ya di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang atau masih dalam rentetan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang puasa ya, yang menjelaskan tentang bulan Ramadan. Ayat sebelumnya ya, ayat sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kutiba. Ya, kutiba itu artinya diwajibkan. Ya. Kalau fiil madinya adalah kataba. Ada dalam kalimat yang lain makna kewajiban itu juga bisa bermakna farodho ya. Bisa juga bermakna wajaba atau persamaan kata. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat kutiba, diwajibkan ya. Kenapa bahwa puasa Ramadan itu merupakan sesuatu yang diwajibkan ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafadz kutiba di sini karena tentunya di dalam ibadah puasa itu tentunya ada ada rasa berat ya, dan itu manusiawi ya, karena kecenderungan manusia itu yang paling utama adalah makan, minum ya, dan bercampur dengan istri ya. Ini adalah hal yang dominan yang menjadi kecenderungan manusia dalam kehidupan ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa dan menahan keinginan-keinginan yang menjadi kecenderungan kita ya, yang menjadi keinginan kita. Ya, sama misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berjihad atau untuk berperang ya. Itu manusia ini punya keinginan atau punya cinta terhadap kehidupan. Maka konsekuensi yang akan dia dapatkan kalau dia berperang tentunya adalah kematian ya. Tetapi hal inilah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan janji ya, janji yang sangat besar, janji yang sangat tinggi ketika orang-orang tersebut mampu untuk melaksanakan dan merealisasikan ya, dan merealisasikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang berpuasa ini adalah sesuatu yang berat ya, hakikatnya ya, karena kita dilarang untuk makan dan minum. Tapi bagi seorang mukmin ya, hal ini adalah merupakan keistimewaan ya, merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya. Sehingga kita harus merespon ya seruan Allah Subhanahu wa taala ini dengan iman, dengan penuh sukacita. Makanya bulan suci Ramadan itu meskipun di sana ada syariat puasa, tetapi sepakat ya bahwasanya kaum muslimin di seluruh dunia ini bangga, bahagia, bersukacita dengan datangnya bulan suci Ramadan ya. Dengan berbagai macam kemuliaan, dengan berbagai macam janji-janji Allah Subhanahu wa taala ya, yang nyata itu. Maka mustahil kalau ada orang beriman yang tidak suka dengan datangnya bulan suci Ramadan. Berarti dia ada bibit-bibit
nifak di dalam hatinya. Tentunya kita semua sebagai seorang muslim ya, bahkan mungkin tingkat tingkat keimanan kita itu berada di atas standar. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa bagi kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita tunaikan ya di bulan suci Ramadan ini sebagai penunjang ya, sebagai penunjang kita di dalam melaksanakan ibadah siam dan qiyam. Ya, kalau ayat yang kami bacakan tadi ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Ya, kalau kita perhatikan ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa sangat erat sekali kaitannya antara Al-Qur'an dengan bulan Ramadan. Ya, sangat erat kaitannya. Makanya kita rajin ya, kita sangat antusias untuk membaca Al-Qur'an, untuk mentadaburi Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian untuk berzikir ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah sebagai Rabb yang telah memberikan kepada kalian hidayah ya. Sebagai Rabb yang telah memberikan kepada kalian hidayah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum ya. Kita ini berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan dengan bulan suci Ramadan, diberikan kenikmatan iman ya, maka yang harus kita senantiasa ucapkan itu adalah membesarkan Allah ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga yang semoga ini menjadi penyempurna daripada ibadah siam dan qiyam kita di bulan suci Ramadan ini adalah memperbanyak doa ya, memperbanyak doa ya. Kalau ayatnya itu kan Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku ya Muhammad fa inni qarib, maka katakanlah bahwasanya aku ini sangat dekat ya, sangat dekat. Ujibu da'watad da'i dan aku kata Allah akan senantiasa menjawab, mengijabah doa-doa hamba-hamba yang meminta, yang memohon kepada aku kata Allah. Ya, sehingga paling tidak ketiga poin ini harus menjadi amalan-amalan rutinitas kita sebagai penyempurna kita di bulan suci Ramadan ini ya, yaitu ibadah atau memperbanyak tilawah ya, kemudian juga tadabbur ya, tadabbur Al-Qur'an, zikir, dan juga meningkatkan kualitas dan kuantitas munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah karena tadi kami menyebutkan ya bahwasanya yang sebagai amalan utama ya di bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana kita membaca Al-Qur'an dan mentadabburi Al-Qur'an. Kami mencoba untuk mentadabburi Al-Qur'an ya di dalam surat Al-Munafikun ya. Di dalam surat Al-Munafikun Allah pada ayat yang ke-9 ya. Pada ayat yang ke-9 sampai terakhir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jangan sampai harta-hartamu, jangan sampai anak-anakmu itu melalaikan engkau dari mengingat Allah. Melalaikan engkau dari mengingat Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala men-stressing di sini kalimat anak dan harta ya. Karena sudah merupakan atau sudah menjadi keniscayaan ya
bagi seorang manusia itu memiliki rasa cinta kepada anak, ya, kepada anak, ya, kepada keluarga. Ya, itu sudah sunnatullah. Ya. Maka kalau ada orang yang tidak cinta sama keluarganya, sama anaknya, maka dia tentu bisa dikatakan keluar dari sunnatullah. Ya. Kalau kita banyak biasa mendapatkan kisah, ya, mendapatkan cerita ada seorang laki-laki yang menikah, kemudian menelantarkan keluarganya, ya, tidak memberikan nafkah, tidak memberikan yang menjadi kewajiban, ya, baginya untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, ya. Dan itu banyak kita dengar, ya. Maka ini di luar dari sunnatullah, ya, di luar dari hasrat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kepada manusia. Nah, makanya kita semua pasti punya rasa cinta kepada keluarga, ya, punya rasa cinta kepada anak dan istri kita, dan kita juga punya rasa cinta kepada harta. Ya, itu merupakan sesuatu yang niscaya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, ya, dan anak-anakmu itu menjerumuskan engkau dari mengingat Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang mencintai harta, mencintai keluarga atau anak-anaknya, kemudian sampai melalaikanku, maka ketahuilah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, ini sebagai sesuatu yang harus menjadi renungan kita bersama, ya, sesuatu yang harus menjadi renungan kita bersama. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mataul hayatid dunya. Ya. Telah dihiasi dari manusia itu rasa cinta, syahwat, ya. Yang pertama kepada an-nisa, ya, kepada wanita. Jadi yang paling pertama menghiasi syahwat bagi manusia itu memang adalah wanita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, ya, agar syahwat itu bisa menjadi sesuatu yang halal, ya, menjadi sesuatu yang halal, ya, yaitu dengan syariat pernikahan. Maka kalau orang sudah menikah, harapan kedua yang dia inginkan adalah anak, ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, ya, kemudian banin, ya, kemudian anak-anak, wal qanatiril muqantarah, dan sesuatu yang bisa kita manfaatkan, ya, dari harta yang kita miliki, ya, baik itu tunggangan atau fasilitas penunjang dalam kehidupan ini sangat kita inginkan, ya, itu sudah menjadi kecenderungan bagi manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di akhir ayat ini, dzalika mataul hayatid dunya, bahwasanya itu semuanya adalah merupakan perhiasan dunia, yang mana kalau fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu tidak dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam, maka pasti itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam kebinasaan, ya. Akan menjerumuskan seseorang di dalam kehancuran, ya. Kalau orang hanya memikirkan tentang hartanya saja, ya, bagaimana dia mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, ya, kemudian harta itu hanya dia pergunakan untuk dirinya, atau mungkin dia pergunakan untuk kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, yang tidak berfaedah, maka ini menjadi tanggung jawab bagi dia, ya.
Karena hakikatnya harta itu adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya harta adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan keluarga atau dengan anak-anak kita. Nah, sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang jangan sampai kita tergelincir dari mengingat Allah karena disebabkan harta dan keluarga, ya, dan anak-anak kita. Yang berikutnya, ayat selanjutnya adalah, ya, tadi sudah Allah Subhanahu wa taala katakan kalau ada orang, ya, yang menjadikan anaknya, yang menjadikan keluarganya, yang menjadikan hartanya justru akan menjadikan dirinya itu lalai, faulaika humul khasirun, maka pasti dia adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Kemudian ayat selanjutnya apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ini masih kaitan, ya, dengan ayat yang sebelumnya, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang harta, menceritakan tentang anak, kemudian juga perintahnya adalah Allah wa anfiqu mimma razaqnakum, ya. Maka nafkahkanlah atau infakkanlah dari harta-harta yang telah kami rizkikan kepada kalian, kepada kamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya hari kematian, ya, sebelum datangnya keyakinan, yaitu berupa al-maut, ya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, maka ketahuilah, ya, kalau ada orang yang akan wafat, ya, kemudian dia diberikan pilihan, maka apa yang ingin dia minta, ya, dia akan meminta untuk dimundurkan, ya, waktunya sedikit, ya, dari ajalnya itu. Kemudian apa yang dia minta atau apa yang ingin dia lakukan? Fa asaddaqa wa akum minas shalihin, dan aku akan bersedekah atau aku akan berinfak, ya, memberikan hartaku, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan, atau dalam kata lain bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, ini kita perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah, satu hal yang diinginkan, ya, bagi orang yang akan wafat itu, ya, yaitu bagaimana dia bisa bersedekah, bagaimana dia bisa berinfak, ya, bagaimana dia bisa menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa di sini ditekankan tentang waktu yang sedikit, ya? Laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau, ya Allah, menunda sejenak, ya, menunda sejenak menunda sejenak ajalku ini, ya, ini kan waktu yang sebenarnya sangat sedikit, ya, tetapi dengan waktu yang sedikit itu, ketika dimanfaatkan dengan baik, dengan maksimal lillahi ta'ala, maka itu menjadi, ya, sesuatu yang besar. Nah, coba kita perhatikan sabda Nabi SAW ketika beliau SAW, ya, bersabda sebagai motivasi juga, ya, bagi kita, rakaataini qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat saja. Ini kan waktu yang sangat pendek, tetapi janji Allah Subhanahu wa taala khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi waktu yang sangat singkat itu kalau betul-betul dimanfaatkan, maka itu menjadi sesuatu yang sangat besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga, ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim,
Apa kata Allah apa sabda Nabi SAW berkaitan dengan zikir? Ya. Nabi SAW mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini waktu yang singkat, kalau kita senantiasa mengucapkan kalimat ini maka kita mendapatkan 3 kemuliaan, ya. Zikir itu kita akan mendapatkan kemuliaan dengan 2 kalimat yang sangat singkat, yang sangat pendek, ya. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, kata Nabi SAW, 2 kalimat yang ringan diucapkan, ya. Kemudian juga thaqilatani fil mizan, berat timbangannya, habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah, kalimat ini, ya, atau waktu yang kita gunakan untuk berzikir tentang hal ini kan sangat pendek, tetapi jelas sekali janji dari Rasulullah SAW. Maka dari itu kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan laula akhartani ila ajalin qarib, ya. Kalau sekiranya waktu kematian itu dimundurkan sejenak saja, maka orang-orang akan bersedekah. Ya, maka dari itu kita memberi sebagai motivasi bagi kita semua agar waktu kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kita manfaatkan untuk, ya, banyak-banyak bersedekah. Ya. Kemudian ayat selanjutnya adalah wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun, dan tidak akan diakhirkan, ya, ajal seseorang itu ketika sudah sampai ajalnya, wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa manfaat sedekah, ya. Mungkin kami akan menyebutkan 3 saja sebagai biar lebih ringkas. Yang pertama, manfaat sedekah itu adalah kita senantiasa didoakan oleh para malaikat, ya. Ketika pagi itu para malaikat datang, ya, atau para malaikat itu mengontrol, ya, mendoakan bagi orang-orang yang senantiasa bersedekah, ya, di pagi hari. Ya. Apa doanya malaikat, ya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa, kemudian Allahumma a'ti munsikan talafa. Ya Allah, berikanlah pengganti bagi orang yang berinfak, dan berikanlah kerusakan kepada orang yang pelit, ya, yang tidak mau bersedekah. Nah, ini doa malaikat, ya. Kita ketahui malaikat adalah maksum, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah melakukan dosa sehingga doanya mustajab, ya. Makanya kalau kita merutinkan bersedekah di pagi hari, maka kita yakin kita senantiasa mendapatkan doa dari malaikat, ya, yang mana doanya itu adalah, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak itu pengganti, ya, pengganti. Jadi tidak seberapa yang kita keluarkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Nah, dan ini perlu pembiasaan dan juga memerlukan keyakinan bagi kita, ya. Jadi sesuatu yang sedikit kalau dirutinkan maka itu juga menjadi kebaikan, ya, menjadi kebaikan. Ya, kalau kita mampu untuk bersedekah tiap hari, ya, 2.000 kah, 5.000, tetapi itu rutin, maka kita yakin, ya, senantiasa mendapatkan doa malaikat. Nah, ini manfaatnya, ya. Itu diantara manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah Rasulullah SAW mengatakan ittaqillah au ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Ya. Takutlah kalian kepada api neraka meskipun dengan sepotong kurma. Ya.
Artinya apa? Di sini Rasulullah SAW memberikan motivasi kita untuk senantiasa bersedekah, ya, berinfak. Jadi diibaratkan itu di dalam hadis ini, kalaupun kita punya satu kurma, ya, kita punya satu biji kurma saja, kemudian kita belah kurma itu dan kita memberikannya kepada orang lain, maka itu yang sedikit itu tentunya insya Allah ketika lillahi ta'ala tentunya akan membebaskan kita dari api neraka, ya. Di sini Nabi SAW mengatakan ittaqin nar, takutlah kalian terhadap api neraka walau bisyikit tamr. Ini gambaran yang sangat luar biasa dari Nabi SAW, bahwasanya yang sedikit itu bisa jadi yang sedikit ini bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kita yakini bahwasanya dengan bersedekah itu akan memberikan kepada kita kesehatan, ya, akan memberikan kepada kita kelancaran di dalam setiap aktivitas-aktivitas kita, ya. Makanya dalam satu riwayat, ya, ada salah seorang sahabat, ya, ada salah seorang, ya, datang kepada tabi'in, kemudian mengatakan bahwasanya aku ini sudah sakit yang lama, ya, sudah bertahun-tahun. Kira-kira apa yang harus aku lakukan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku kesehatan? Maka tabi'in ini mengatakan, coba kamu mencari sumur, kemudian bebaskan sumur itu agar dimanfaatkan oleh orang lain, ya. Kemudian orang ini mencari dan dia dapatkan sumur, kemudian dia beli sumur itu dan dimanfaatkan atau diberikan manfaatnya kepada orang lain, maka dia pun akhirnya sembuh dari sakitnya. Nah, ini diantara sedekah yang janji Allah dan Rasulnya itu nyata, ya. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, dawi mardakum bisadaqah, obatilah, ya, orang-orang yang sakit diantara kalian itu dengan bersedekah. Nah, ini mungkin diantara langkah-langkah kita atau usaha-usaha kita sebagai orang-orang yang beriman, agar bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak untuk bersedekah, untuk berbagi, untuk memberikan pelayanan yang terbaik, ya, agar dari apa yang kita berikan itu tentunya bisa menjadikan, ya, wasilah kita, ya, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian jamaah yang kami muliakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kalau ada kurangnya, ya, kami memohon maaf. Kalau ada lebihnya, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Oh ya. Ustaz, apakah benar doa itu bias? Apakah benar doa itu bisa menghapus dosa-dosa? Dan apakah setiap bersedekah sebaiknya diiringi dengan doa? Baik. Jadi yang pertama, kita harus, ya, meyakini, ya, bahwasanya doa itu tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika telah sampai syarat dan ketentuannya, ya. Ketika syarat dan ketentuannya kita sudah layak, ya, untuk diterima doa kita, maka kita yakin, ya, bahwasanya itu pasti akan dijawab, akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi perhatian bagi kita semua adalah jangan sampai kita merasa tergesa-gesa, ya, untuk dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita, ya. Apa artinya?
sebenarnya apa yang menjadi hajat kita atau apa yang menjadi keinginan kita itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya. Cuma karena mungkin kita tinggal 1 atau 2 kali lagi ketika kita berdoa tentang hal itu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Namun karena kita mungkin sudah merasa putus asa ya, sehingga kita tidak melanjutkan doa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak jadi memberikan hal itu. Tapi paling tidak ada 3 hal ya. Ada 3 hal kita di dalam berdoa itu ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab ya keinginan kita. Kemudian atau yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ganjaran dengan dipalingkannya kita dari musibah yang akan menimpa kita. Ya, tentunya kalau kita kaitkan di sini apakah doa itu bisa menghapus dosa? Ya, sudah pasti ya. Sudah pasti ketika kita memang menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari dosa-dosa kita. Karena begini jamaah yang dimuliakan Allah, doa yang paling baik atau zikir yang paling baik itu adalah berdoa ya, berdoa. Kenapa demikian? Karena ketika kita berdoa itu kita pasti tidak pernah merasa tinggi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti senantiasa menghinakan diri di sisi atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kualitas doa yang kita panjatkan atau yang kita munajatkan itu, kalau memang dari diri kita ini ya menghinakan diri dengan sehina-hinanya, berarti kita kan menganggap bahwa diri kita ini tidak memiliki apa-apa. Kemudian kita gantungkan ya segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan ya, yang bisa menolong, yang bisa menjawab permohonan. Maka ini adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan menghapuskan ya dosa-dosa kita. Kenapa? Karena ini adalah tauhid yang sesungguhnya ya. Karena kan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa bertauhid pasti akan diampuni segala dosa-dosanya ya. Innallaha la astagfirullah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lain. Nah, ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang tinggi, dengan kualitas tauhid ya, karena kita sudah menggantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin insyaallah dosa-dosa kita dengan doa yang kita munajatkan itu juga pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwasanya doa kita itu akan menjadi ganjaran kita di hari kiamat nanti. Ya, mungkin dalam suatu riwayat itu disebutkan ya bahwasanya ada seseorang ya di hari kiamat nanti dia tidak tahu kenapa banyak datang kebaikan kepadanya ya. Banyak datang kebaikan kepadanya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan, inilah doa-doa yang dahulu senantiasa kalian panjatkan, yang saat itu belum diterima atau belum Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai tabungan di akhirat. Jadi doa itu luar biasa ya. Tidak ada ruginya kita berdoa ya. Tidak ada ruginya kita berdoa selain menjadi penghapus ya bagi dosa-dosa kita. Ketika keyakinan dan kualitas doa tauhid ya, kita gantungkan segala urusan kita kepada Allah, maka kita yakin ya bahwasanya doa kita pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
dosa-dosa kita tentunya insya Allah juga akan diampuni dengan kualitas istighfar ya terlebih dahulu. Makanya di dalam doa itu kan bagaimana syarat dan ketentuan doa itu, diantaranya yang pertama adalah kita beristighfar ya. Karena tidak mungkin doa itu sampai atau tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjawab doa kita kalau tidak didahului dengan istighfar. Ya. Dalam hadis itu kan disebutkan ada orang yang kusut bajunya ya, kemudian rambutnya acak-acakan. Ini disebutkan dalam salah satu hadis ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, wahai Allah. Yang dia minta ya. Kemudian apa? Wa malbasuhu haram. Akan tetapi pakaiannya, kemudian juga makanannya itu haram. Fa alla yustajabulah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang-orang yang masih dalam keadaan berdosa, masih dalam keadaan bermaksiat. Maka dari itu, sebelum berdoa kita harus memperbanyak istighfar terlebih dahulu sebagai wasilah kita untuk mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan ketika kita berdoa juga harus diawali dengan merendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah, bahwasanya kita memang tidak memiliki kekuatan ya, kita tidak punya sesuatu yang bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, itu tadi saya bilang, kalau misalkan kita sudah maksimal menghinakan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah dengan sehina-hinanya, kemudian kita memuji Allah, kita memang menginginkan bantuan dan pertolongan Allah, maka yakinlah insyaallah doa kita pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab.